Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah hidup adalah cobaan atau proses. Nah saudara, jika ditanyakan kepada saudara, apakah hidup adalah cobaan atau proses? Kira-kira jawabannya apa ya? Menurut saya, ya kedua-duanya. Ya hidup ini Tuhan izinkan ada kalanya kita mengalami cobaan. Ada kalanya ada proses juga. Tapi saya percaya, semua Tuhan kerjakan untuk kebaikan anak-anak yang dikasihinya. Boleh katakan amin? Mari kita bahas. Nah, kita akan mulai dari hidup adalah cobaan dulu. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus 1 ayat kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bayangkan, Yakobus menasihati kita semua bahwa anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita ini jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya namanya pencobaan pasti negatif ya. Ya ada penderitaannya, ada susahnya. Lalu bagaimana bisa bahagia? Saudara, menjalani hidup sebagai orang Kristen bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, justru menghadapi banyak ujian, pencobaan, tantangan dan sebagainya. Tapi ingat, semua ada maksud dan tujuan dari Tuhan. Hal yang sangat umum terjadi pada banyak orang, yaitu orang hanya berbahagia apabila hidupnya mengalami hal-hal yang baik, lancar dan tidak berkekurangan. Keadaan ini seringkali ditandai dengan berbagai ucapan syukur atau ekspresi kebahagiaan atas pencapaian keberhasilan dan kesuksesan yang diperoleh. Sebaliknya, bila seseorang mengalami penderitaan, pergumulan, atau kegagalan dalam hidupnya, maka tidak jarang yang terjadi orang kemudian menjadi marah, kecewa, murung, bersedih, putus asa, bahkan tawar hati, gampang tersinggung dan memberontak. Satu nasihat penting Rasul Yakobus yaitu anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nasihat ini terkesan bertolak belakang dengan kenyataan hidup. Akan tetapi seperti inilah kehidupan orang Kristen yang hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang dimaksud pencobaan di sini adalah mengalami Kristus. Lewat pencobaanlah kita akan mengalami Kristus. Lewat masalah, lewat kesulitan hidup, kita akan mengalami Kristus. Pertolongan daripada Tuhan semakin nyata. Amin. Bagi Rasul Yakobus, orang beriman tidak cukup hanya dengan mengetahui dan meyakini imannya, tapi juga harus menunjukkan atau bahkan melakukannya. Yakobus 2:14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, pesan firman ini yakni wujudkanlah iman kita dalam keseharian kita. Meskipun karena iman, kita mesti menghadapi dan menjalani berbagai pencobaan yang menimpa hidup kita. Dalam kehidupan keluarga Kristen, kita pun tidak luput oleh berbagai pencobaan dan pergumulan hidup yang tidak jarang kita menanggapinya secara negatif. Ada kalanya dengan kemarahan, ketidakpercayaan, kesedihan, yang mudah tersinggung, putus asa dan malah sikap memberontak. Nah, berbagai sikap negatif tersebut sesungguhnya lebih banyak tidak menolong kita, tapi malah memperburuk keadaan atau situasi hidup kita. Cobaan hidup merupakan hal yang umum dialami oleh semua orang. Ada berbagai ajaran di dunia ini terkait bagaimana manusia harus menanggapi cobaan hidup. Misalnya, dalam falsafah orang Jawa dikenal ungkapan nrimo ing pandum. Artinya, mampu menerima kenyataan hidup apa adanya. Ada juga ajaran yang mempercayai bahwa cobaan hidup itu terjadi karena karma atau perbuatan buruk kita di masa lalu. Sementara itu, di dunia maju yang serba instan ini, manusia juga semakin didorong untuk mendapatkan kenikmatan. Sehingga kalau bisa, cobaan hidup itu harus dihindari atau cepat-cepat diselesaikan. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Alkitab terhadap cobaan ini? Apa bedanya cobaan hidup yang dialami oleh orang-orang Kristen dengan yang lain? Jika kita membaca Yakobus 1 ayat kedua sampai keempat ini sekilas, mungkin kita akan merasa aneh. Yang namanya pencobaan pasti buruk lah. Kok disuruh bahagia? Mana bahagianya kalau saya sakit, tidak punya uang? Sebenarnya Yakobus tidak mengajarkan untuk merasa bahagia karena pencobaan itu sendiri. Tetapi Yakobus mengajarkan bahwa kita untuk berbahagia karena apa yang akan Allah kerjakan melalui pencobaan itu. Pencobanya bagaimana? Dalam surat Yakobus, pencobaan bisa berarti dorongan batin untuk melakukan dosa atau tekanan hidup yang diakibatkan dari situasi di luar diri kita. Dalam Yakobus 1 ayat kedua sampai keempat ini, pengertian kedualah yang dimaksud oleh Yakobus, yaitu tekanan hidup yang diakibatkan dari situasi di luar diri kita.
Dalam konteks kita bisa berarti tekanan ekonomi, persoalan rumah tangga, relasi, dosa, dan sebagainya. Intinya, apa yang biasa kita kenal sebagai cobaan hidup, kita harus menanggapnya sebagai kebahagiaan setiap kali cobaan hidup itu datang. Yakobus mengajarkan bahwa cobaan hidup bukan terjadi secara kebetulan atau sekedar sebagai hukuman atas perbuatan buruk kita. Itu juga bukan fase hidup yang buruk sehingga harus cepat-cepat dilewati. Tetapi cobaan hidup yang kita alami sejatinya merupakan sebuah ujian iman. Seperti emas yang dimurnikan, maka cobaan hidup itu juga memurnikan iman kita. Pada kondisi tenang, semua bisa mengaku memiliki iman. Tetapi pada kondisi yang sulit, akankah kita tetap percaya pada kebaikan Tuhan? Perwujudan iman di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini sangat ditekankan oleh Yakobus di dalam suratnya, termasuk ketika kita menghadapi cobaan hidup. Nah, selanjutnya, ujian iman akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Artinya, bukan berarti kita bersikap pasif atau menyerah saja dengan situasi, melainkan kita memiliki daya tahan untuk melewati cobaan hidup tersebut. Tentu saja, daya tahan ini juga terjadi karena pertolongan daripada Roh Kudus. Tidak berhenti sampai di situ saja. Kita juga akan semakin matang rohaninya. Hal-hal yang buruk kita buang. Hal-hal yang baik kita tambahkan. Olahraga akan menguatkan otot tubuh kita. Demikian pula cobaan hidup akan menguatkan otot rohani kita. Akibatnya kita bisa sempurna dan utuh. Kematangan karakter ini akan membuat kita tidak kekurangan apapun. Apapun yang terjadi, kita tetap bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Luar biasa. Jika kita bisa seperti ini, bukankah hidup kita akan kokoh? Jadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya menggunakan cobaan hidup untuk maksud yang baik. So, jangan buru-buru putus asa. Tidak ada hal yang buruk dalam kehidupan orang Kristen, asalkan kita menghadapinya menurut cara pandang yang benar. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita semua. Katakan amin. So, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita semua untuk tidak kalah terhadap berbagai pencobaan hidup apapun itu. 2 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Katakan amin. Di Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, ujian dan pencobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman anak-anaknya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seseorang mengalami ujian dan pencobaan. Ia kecewa dan meninggalkan Tuhan, atau akan semakin tekun dan melekat kepadanya, sehingga imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Ada kalanya Tuhan memperingatkan kita dengan keras melalui keadaan yang kita alami. Yang pertama bisa lewat kelimpahan. Hal lain selain masalah dan penderitaan yang terkadang diizinkan untuk menguji iman kita adalah kelimpahan. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa justru pada waktu ia diberkati dan dalam kelimpahan. Ketika sedang susah atau dalam keadaan miskin, biasanya seseorang lebih mengutamakan Tuhan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Dia. Berdoa pun all out. Tetapi pada waktu mengalami pemulihan, diberkati dan menjadi kaya, ia mulai lebih dekat dengan hartanya dibanding dekat dengan Tuhan. Yang diutamakan dan dicari bukan lagi Tuhan, melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa lewat peristiwa buruk. Nah, hal ini pernah dialami oleh Ayub. Padahal ia seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Semua anaknya mati, hartanya ludes, istrinya mengutuk dia, bahkan tubuhnya penuh borok. Namun Ayub tetap kuat karena dia tahu bahwa Tuhan sedang memprosesnya. Karena lulus dalam ujian, kehidupan Ayub dipulihkan secara luar biasa. So, jangan pernah undur dari Tuhan saat dalam pencobaan ya, karena selalu ada rencananya di balik itu. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua. Setelah kita lihat hidup adalah cobaan, maka sekarang kita akan lihat hidup adalah proses. Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik proses pembentukan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Ketika kita mau taat mengikuti proses Tuhan ini dengan benar, hasilnya pasti akan luar biasa. Namun seringkali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, kapan ya saya diberkati seperti hamba Tuhan itu? Kapan ya hidup saya dipulihkan? Kapan ya saya mengalami mujizat dari Tuhan dan sebagainya? So, kita harus percaya bahwa berkat, pemulihan, mujizat itu sesuatu yang pasti akan kita terima dari Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, kita harus siap melewati sebuah proses untuk mendapatkan itu semua. Alkitab mengatakan di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin.
Mengapa kita harus mengalami proses dari Tuhan? Saudara, karena kehidupan orang percaya memang tidak selamanya melewati jalan-jalan yang mulus. Terkadang ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita jalani. Namun yang pasti, tangan Tuhan yang berkuasa selalu siap menopang dan menyertai langkah kita. Nah saudara, Tuhan memproses kita pasti ada maksud, yaitu supaya kehidupan kita semakin indah di hadapannya. Ayub pernah berkata di Ayub 23 ayat 10-12, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Wow, katakan amin. Saudara, banyak tokoh dalam Alkitab yang harus melewati proses pembentukan dari Tuhan. Dan ketika mereka setia dan taat, ketika diproses hidup mereka menjadi sangat luar biasa. Kita lihat Yusuf. Dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak di Mesir, difitnah dan dipenjarakan. Namun ia tidak memberontak kepada Tuhan atau mengeluh. Ia tetap percaya dan setia mengikuti alur Tuhan, sehingga pada saat yang tepat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan Yusuf. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menghadapi perapian yang menyala-nyala, tapi sedikit pun tak menggoyahkan iman mereka. Daniel yang juga harus mengalami pemprosesan dari Tuhan. Sesudah itu raja membuat perintah atau memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Meski demikian, Daniel tidak pernah marah dan menyalahkan Tuhan. Ia tetap tenang. Ketika berhasil melewati proses itu, Tuhan menunjukkan kuasa dan pembelaannya atas Daniel. Tertulis di Daniel 6 ayat ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi saudara, bila saat ini kita sedang mengalami proses dari Tuhan, jangan sekali-kali mengeluh dan kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes 15 ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Inilah maksud Tuhan membersihkan kita, supaya kehidupan kita menjadi indah dan menghasilkan buah lebih banyak lagi. Nah, bersyukurlah bila Tuhan masih memproses kita, karena berarti Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkatnya yang luar biasa, yang baru itu. Boleh katakan amin? Nah, inilah maksud Tuhan untuk membersihkan kita, supaya kehidupan kita menjadi indah dan menghasilkan buah lebih banyak lagi. So, bersyukurlah bila Tuhan masih memproses kita. Karena berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkatnya yang lebih besar, lebih luar biasa, dan yang lebih baru lagi. Amin. Nah, ada tertulis di Markus 2 ke-22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi anggur yang baru tidak dapat disimpan dalam kirbat yang lama. Anggur baru harus ada dalam kirbat yang baru pula. Nah, artinya Tuhan akan terlebih dahulu membentuk dan memproses kita menjadi baru, supaya pada saatnya kita layak menerima berkatnya. Karena tidak sedikit orang Kristen yang tidak siap menerima berkat baru dari Tuhan. Ketika hidupnya sudah diberkati, mereka malah berbuah tidak lagi setia kepada Tuhan. Semakin diberkati, malah semakin sombong. Semakin diberkati, malah semakin meninggalkan pelayanan dan jam-jam ibadah. Maka dari itu kita perlu persiapan untuk menerima berkat yang baru itu. Boleh katakan amin? Amin. Jadi, jika Tuhan mulai menilai kita belum siap menerima berkatnya, Dia memproses kita terlebih dahulu. Amin. Nah saudara, mari kita siapkan hati kita, baik hidup kita mengalami cobaan, bersyukurlah, itu semua untuk kebaikan kita. Gak apa-apa, lalui saja. Jika hari ini Tuhan sebaliknya juga memproses kita, gak apa-apa juga. Nikmati saja pemprosesan Tuhan, karena semuanya untuk kebaikan kita juga. Sehingga kita dipersiapkan untuk sebuah rencana, sebuah janji Tuhan yang lebih besar lagi. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi kemuliaan namanya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar bahwa hidup ini adalah cobaan atau proses. Seringkali kami mengalami cobaan Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Buat Bapak Ibu yang di rumah-rumah yang mengikuti khotbah online ini, agar mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka bisa lulus dalam setiap cobaan maupun ujian. Begitu juga dengan kami yang sedang diproses Tuhan, sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih luar biasa lagi.
Kami tahu hari ini sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang baru. Kami mau menjadi kirbat yang baru. Kami mau menjadi kantong anggur yang baru. Kami mau Tuhan pakai dengan luar biasa. Urapi setiap kami. Pakai kami Tuhan untuk pergi. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kami mau pergi memenangkan jiwa. Kami mau pergi bersaksi bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.